Alhamdulillah. Masih di dalam tema kita musuh dalam selimut. Dari keluarga udah, dari teman udah, dari diri sendiri udah. Ini ada yang benar-benar agak ngeri nih ya. Ngeri. Lawan jenis atau pasangan hidup jadi musuh. Oh, subhanallah. Aduh, apa enak itu begitu ya, ya Allah. Baik ilmunya guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka Al-Qur'annya surah An-Nur ayat 30 dan ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Al-Quran surah An-Nur ayat 30 sampai dengan ayat 31, panjang penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana seorang laki-laki mestinya menundukkan pandangannya terhadap lawan jenisnya. Begitu pula juga tentang seorang perempuan yang mesti menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya. Lalu dengan ayat yang panjang menjelaskan tentang bagaimana aurat perempuan itu hanya boleh diperlihatkan kepada siapa saja. Ada saudara laki-laki, ada ayah mertua, ada keponakan, dan beberapa lagi yang lainnya dijelaskan dalam ayat ini. Musuh dalam selimut, jikalau dikaitkan dengan ayat ini adalah bukan kepada orang lain, tapi ternyata pada mata ataupun pandangan kita sendiri. Banyak dijelaskan bukan hanya oleh ulama-ulama agama kita, tapi dari segi kedokteran pun dijelaskan bahwasanya mata ini bisa menjadi jendela yang memperbaiki diri kita
tapi bisa jadi menjadi jendela yang merusak diri kita. Kita melihat fenomena, mohon maaf sekali lagi, ada orang-orang yang ternyata orientasinya berubah. Awalnya dia menyukai lawan jenis, akhirnya dia tidak suka lagi dengan lawan jenis. Bahkan dikatakan ada orang yang senang dengan binatang piaraannya sendiri. Itu disebabkan karena apa? Salah satunya yang menjadi faktor utamanya karena senantiasa menggunakan matanya di tempat yang tidak seharusnya. Ya Allah. Kucing kawin ditontonin. Iya. Itu merusak otak itu. Otak itu Iya. benar-benar. Ngeliat yang baik-baik aja deh. Lihat yang baik-baik aja. Soalnya kita belum tentu sanggup untuk memfilter semuanya. Betul. Dengan keimanan kita yang pas-pasan, ya udah lihat yang baik-baik aja gitu. Jadi ya. kita bukan hanya diawali tentang aurat ini, bukan hanya dianjurkan ataupun diperintahkan perempuan menjaga aurat, tapi kita duluan yang menjaga pandangan. Begitu juga dengan perempuan. Oh, terima kasih guruku. Sama-sama. Aduh, ilmu baru lagi nih ya. Mata kita jadi jendela seperti apa diri kita. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Agus Dermawan, mohon ilmunya. Iya, makasih Kiai Di Maulana dalam Hisham. keluarga itu ada juga, tadi kita bahas tentang musuh dalam selimut. Iya. Nah, kita kan kadang-kadang nggak bisa bedain tuh ya. Ini gimana, semuanya pengennya prasangka baik aja. Boleh nggak sih dikasih cue buat kita, oh ini musuh kita nih, kita harus hati-hati. Ciri-cirinya, kalau misalnya di dalam keluarga kita itu ada musuh dalam selimut. Iya. Silakan guru. Terima kasih ya Pak Ali, Kiai Maulana, Kiai Syam, ibu-ibu, pemirsa Indonesia, ibu-ibu yang ada di studio tuh, lihat tuh. Kelihatannya pemirsa itu semuanya ahli surga deh. Amin dong. Amin ya Allah. Karena kelihatan dari studio, kelihatan tuh wajhun malihun tuh pemirsa, wajahnya berseri-seri bersinar. Amin ya. Kemudian juga lisanun fasyahun, lidahnya fasih, qalbun taqi itu pemirsa, yadun sahi, tangannya dermawan. Apalagi yang kasih ceramah Agus Dermawan, pas banget ini. Iya. Saudara, jadi jangan suzon, jangan a priori kepada siapapun bahwa ciri-cirinya seperti itu. Tapi Allah yang bilang juga, jadi min azwajikum wa auladikum. Nah ini aduwallakum, jangan pun orang lain, istri-istri kamu, suami kamu, pasangan kamu, dan anak kamu bisa jadi musuh kamu. Makanya fahzaruhum. Makanya saudara pemirsa yang terhormat, hati-hatilah. Nah ciri-cirinya mungkin bisa terjadi. Tadi saya dengar Ustadz Kaisam ngomong bahwa ciri-ciri orang yang munafik itu idza haddatsa kadzaba. Sama juga orang yang musuh dalam selimut itu ciri-cirinya kalau ngomong bohong terus. Kalau saya jadi apa, nanti jadi apa, nanti apa, nggak boleh bohong. Kemudian kalau janji, nah idza haddatsa kadzaba. Kemudian kalau dia janji, idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau janji suka dia ingkar, kalau dia selalu dia beramanah, dia berkhianat. Makanya pada saat ini hindarkan hal-hal yang seperti itu. Contohnya pertama, bohong. Kedua adalah dia kurang empati kepada siapapun. Terjadinya divide it impera, adu domba. Tuh, maunya berantem aja. Dia mencari-cari kesalahan orang lain. Tuh, kayak Ustadz Ali, dia mencari kesalahan orang lain. Jadi selalu dia bertikai konflik. Sebetulnya Islam ini bring peace, not bring war. Paham nggak saya ngomongnya? Membawa perdamaian Islam itu, saya merinding nih. Membawa perdamaian, enggak membawa pertikaian, enggak membawa peperangan. Makanya hari ini mari sama-sama tanamkan subut ainudujul akidah, kemantapan ideologi akidah yang tinggi, supaya nggak terjadi itu. Nah, kenapa terjadi musibah? Musibah buat dirinya, nanti bisa terjadi musibah buat orang lain. Kenapa terjadi musuh dalam selimut? Karena hatinya nggak qalbun salim, hatinya nggak damai, nggak tentram, nggak aman, nggak soleh. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, wahula tauhsolihin, lingkungannya juga yang baik-baik. Kok diam aja? Amin. Lingkungannya yang baik-baik. Makanya ada peribahasa mengatakan bird of the same feather will flock together. Burung dengan bulu yang sama berkumpul dengan bulu-bulu yang sama.
Nah, oleh karena itu jaga hati-hati. Kenapa terjadi itu? Karena hatinya sudah qalbun marid. Hatinya sakit. Bu, pemirsa, sehat. Jadi yang pertama harusnya qalbun salim. Yang kedua ada karena dia nggak masuk perbuatan yang baik, maka terjadilah yang disebut dengan qalbun syadid, qalbun marid, dan qalbun mayyit. Kalau syadid dia keras, hatinya nggak pernah lunak. Makanya Ibnu Hajar mengatakan al-ma'u ma'arikotihi yasukul hajar ma'asidatihi. Air dengan kelembutannya itu menetes tek tek tek, lama-lama itu batu yang keras jadi tembus, jadi cekung, jadi bolong. Betul nggak? Tetapi kalau hati manusia diberikan siraman rohani dari Trans TV Islam Tu Indah, jamaah o jamaah, alhamdulillah diberikan, nggak mau tembus juga, berarti hati itu lebih keras daripada itu, kata ibu ya. Itu lebih keras daripada batu, betul ya. Iya, ini kadang-kadang juga ada saudara sama saudara giliran ke sono jelekin si Anu, giliran ke ini jelekin si Anu. Orang Belanda nih besok mau 17 Agustus nih ke 78. Itu Belanda zaman dulu kan adu domba. Itu musuh dalam selimut. Hati-hati. Indonesia diadu dengan Indonesia. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Baik, baik. Aduh, mudah-mudahan keluarga kita baik-baik aja semuanya. Hatinya lurus-lurus aja. Nggak ada yang adu domba, nggak ada yang jali balak di rumah ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, sekarang siapa yang mau nanya? Yang tadi sebelah sini udah, yang kiri yang belum. Biar ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Majelis Talim Muslimat NU Cisirupan, Kabupaten Garut. Saya mau tanya Ustaz sama Ustaz Maulana. Iya. Saya sering lihat di media sosial banyak banget orang yang pamer kekayaan. Tapi apakah benar media sosial bisa menjadi musuh bagi kita semua? Kaget ya Allah, ya bener. Aduh, iya. Kaget saya. Pertanyaannya cakep banget Bu. Jadi gimana? Begini. Ya. Apakah benar media sosial bisa menjadi musuh dalam selimut bagi kita? Oke. Gitu pertanyaan. Silakan guruku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Seru-seru ya. Nah, buat semuanya, tanpa mengguru hanya mengingatkan, maaf, bijaklah menggunakan media sosial. Karena namanya juga media sosial, berarti ditonton, dilihat banyak orang, betul tidak? Maka kalau kita menggunakan media sosial itu, apakah bisa menjadi musuh dalam selimut? Jawabannya iya. Dengan cara memamerkan sesuatu, memposting sesuatu, sehingga orang melihatnya kesannya sombong. Mungkin menurut kita saya tidak sombong, tapi kan dan mohon maaf, ketika kita memamerkan harta kita, mohon maaf, yang nonton itu tidak semua sepemikiran sama kita. Betul guru. Mungkin niat kita bagus, mensyukuri nikmat, tapi mata orang yang lihat itu bisa jadi iri, bisa jadi dengki, apalagi memamerkan keluarga, foto-foto keluarga. Hati-hati, ada namanya penyakit ain. Berarti sebenarnya kita lagi menyerang diri kita sendiri. Ya Allah, iya benar. Menyerang diri kita sendiri. Yang paling berbahaya lagi nih, kalau setiap postingan-postingan kita mohon maaf, copy sebar, atau kita ambil sesuatu dari orang, kita kirim lagi. Jangan sampai itu adalah berita hoax. Iya, hati-hati ya, ada tanggung jawab di situ ya guru. Ada tanggung jawab. Baik, terima kasih jadi, guru. jarimu jerujimu. Jarimu jerujimu. Iya, harus dipagerin ya jarinya ya. Ya. Baik, kita akan langsung
dari sosial media ya. Ustadz Maulana lagi nih, kita minta tolong nih ya. Ya, apa tuh? Baik, izin dibacain dulu ini dari Instagram. Terima kasih dari @winnie_widias_tikiti. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, ada yang bilang kalau sifat malas termasuk musuh dalam selimut. Nah, anak saya memiliki sifat, bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat tersebut? Maksudnya malas ini guru. Ada 3 cara untuk menghilangkan sifat malas. Catat ini yang di rumah. Yang pertama, untuk menghilangkan sifat malas, kuasai diri. Nah, kalau bagaimana dengan anak? Supaya anak tidak malas, buatkan jadwal agenda. Jam sekian, jam sholat, jam sholatnya dulu diamankan, kemudian jam sekolah, kemudian jam makan, kemudian jam istirahat. Jadi semua ada waktunya. Jadi ketika kita memberikan waktu primer, sekunder, tambahan dan sebagainya, itu mereka akan disiplin dengan waktu itu. Kemudian yang kedua, ingat ya, orang yang rajin itu, kelawannya malas kan rajin. Orang yang rajin itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya, sehingga dia bisa alhamdulillah aman. Yang kedua, mohon maaf, tanamkan akan kita ini dipantau oleh Allah, karena setiap waktu yang kita miliki akan dipertanyakan. Dan terakhir adalah jangan lupa berdoa. Berdoa biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya, baik. Karena hidayah juga datangnya dari Allah. Benar. Terima kasih guruku. Ya, siap. ikhtiarnya udah, doanya seorang ibu kepada anak-anaknya insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, baik, kita minta lagi ke ilmunya dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Agus Dermawan. Ya, masya Allah. Aduh, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, jika kemiskinan itu adalah musuh dalam selimut. Jadi kemiskinan itu adalah musuh dalam selimut. Bener nggak sih guru? Betul. Tahan dulu kalau gitu guru ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Cantik.